pada hari ini nih, tanggal 28 November tahun 2024. Ini udah jam 8.32 nih. Saya akan melakukan perjalanan dari kota Yogyakarta ke stasiun Gambir di kota Jakarta Pusat. Saya hari ini akan naik kereta api Argo Lawu dengan keberangkatan sekitar jam 9.18 pagi, sehingga kita masih punya waktu 40 menit nih di stasiun Yogyakarta ini. Jadi kalau untuk Argo Lawu itu dilayani di stasiun Yogyakarta Tugu ya teman-teman, yang memang diperuntukkan untuk pemberhentian kereta api kelas tinggi seperti eksekutif ataupun luxury kompartemen juga berhentinya di stasiun Tugu ini. Lalu di stasiun Tugu juga lagi ada beautifikasi, jadi semacam proyek untuk mempercantik dari stasiun Tugu ini teman-teman. Jadi ada banyak proyek ya bagus lah ya, biar stasiun Tugu ini makin cakep nih. Oke teman-teman, ini rangkaian yang lagi tersedia di stasiun Tugu Yogyakarta. Ini adalah kereta api Bangunkarta. Bangunkarta itu dari relasi Jombang ya hingga ke arah Pasar Senen, dan menggunakan rangkaian kereta api ekonomi modifikasi dan juga eksekutifnya. Lalu untuk kereta api Bangunkarta ini nanti akan disusul oleh kereta api yang akan kita naiki, kereta api Argo Lawu di stasiun Kutoarjo. Seperti itu teman-teman. Nanti di Kutoarjo akan disusul oleh kereta api Argo Lawu nih. Padahal keberangkatannya mungkin beda sekitar 15 sampai 20 menit ya, tapi kekejar di stasiun Kutoarjo. Nah, untuk kereta api Bangunkarta ini juga masih 100 km per jam aja teman-teman, jadi belum 120 seperti kereta api Argo Lawu, sehingga bisa disusul nih di stasiun Kutoarjo.
teman-teman, ini pada pukul 9.12 para penumpang kereta api Argo Lawu telah diperbolehkan untuk menuju ke arah peron ya. Jadi nanti kereta api Argo Lawu akan tersedia di jalur 5 atau peron 5 di stasiun Tugu Yogyakarta teman-teman. Lalu untuk penumpangnya dari Jogja bisa dilihat sendiri ya, banyak banget dan akan mendominasi nih kayaknya nih sepanjang perjalanan. Jadi pada pagi hari ini kita akan naik Argo Lawu di eksekutif 1 dan itu kayaknya termasuk di jajaran depan ya di rangkaian keretanya. Jalur 5 Argo Lawu merapat sinyal keluar. Jalur 5 Masinis Argo Lawu merapat sinyal keluar. Orang luar biasa. Masa aku ini sama orang sana. Nanti bulan aku ada tiga itu oleh-oleh. Lah kalau cukup itu putih pagi. Oh ya tak lah. 35 dus. Jadi masing-masing itu enggak. Kalau pengen Oke teman-teman, untuk toilet di eksekutif New Gen ini juga lebih luas daripada eksekutif stainless steel ya. Dan ini lebih lengkap teman-teman, karena ada wastafel dan juga ada foot washer nih. Jadi kalau mau wudhu enak nih ya teman-teman. Tinggal ditarik aja ini, nanti dia ada airnya gitu ya. Jadi enak kalau mau wudhu, nggak perlu ribet. Lalu ada kloset, ada jet shower dan juga ada tisu, serta ada sabun. Ya normal lah ya fasilitasnya. Oke teman-teman, untuk pencahayaan di kereta eksekutif New Generation ini sudah di-set di mode malam ya kayaknya. Jadi lampu garis-garisnya itu tuh mati dan membuat suasananya tuh jadi lebih redup. Jadi enak banget nih, adem banget ya kalau mau tidur. Jadi nggak terlalu terang. Lalu untuk situasi di luar nih hujan teman-teman. Jadi syahdu banget ya. Nah lalu untuk di bagian belakang ini juga terdapat footrest teman-teman. Jadi bisa diatur juga nih mau setinggi apa itu dengan cara menekan yang sebelah kiri gitu. Ditekan aja nanti dia ke bawah lagi gitu ya, atau kalau mau dilipat ke atas tinggal ditekan terus dilepas nanti dia ke atas. Nah gitu ya. Lalu di sebelah kanan ini juga ada apa, meja lipat ya teman-teman, tinggal ditarik aja nih mejanya tuh, buat makan, buat laptop gitu ya. Ini bisa maksimal 3 kg ya beratnya teman-teman, ada bacaannya soalnya. Oke, tutup lagi. Lalu untuk kursinya ini ada motif-motif gitu ya, dan juga di sini ada untuk reclining seatnya nih, atau merebahkan seat di dekat kaki ya. Jadi kalau ditekan nanti kursinya akan ke mode rebahan, akan merebah gitu, lebih mundur. Tinggal ditekan aja ya. Oke teman-teman, ini merupakan kereta dari kereta api Argo Lawu ya. Jadi mewah banget, memang udah standar kereta api New Gen memang ya teman-teman kereta makannya. Lalu di sini saya memesan, ini ada fruity, ini 10.000, dan juga di sini ada makanan khas ya kereta api unggulan teman-teman, yang hanya ada di kereta api unggulan Argo Lawu, Taksaka, Argo Dwi Pangga,
dan Argo Bromo Anggrek, yaitu sei sapi nih. Ini harganya 50.000 dan merupakan salah satu makanan termahal di kereta teman-teman. Jadi cukup merogoh kocek ya, tapi enak nih. Karena ada daging, ada sambal juga, dan ada sayuran kering gitu ya. Dan ini enak banget nih, ini langganan saya nih kalau misalkan naik kereta api bulan. Lalu untuk konsepnya dari kereta api makan ini kayak cafe gitu ya, dengan bangku-bangku yang empuk tuh, empuk banget. Dan juga untuk pencahayaannya sama teman-teman, di settingnya kayaknya mode malam ya, jadi nggak terlalu terang nih, sama kayak kereta api eksekutif yang tadi kita naiki. Lalu di sini juga terdapat semacam roller blind teman-teman untuk menghindari sinar matahari, dan juga di sini ada buku menunya nih, buku menu dari kereta api unggulan, bisa dilihat ya. Ada Argo Bromo Anggrek, Argo Dwi Pangga, Argo Lau, dan Taksaka nih. Jadi memang untuk ketiganya hampir sama mungkin menunya ya. Di sini kita lihat ya. Waduh, nah ini biasanya menu semacam sei sapi, lalu ada bakmi godok Jawa, itu merupakan menu khasnya ya, menu khas dari kereta api unggulan. Oke teman-teman, saya makan dulu ya, nasi sei sapi. Oke teman-teman, ini kita berhasil menyusul kereta api Bangunkarta yang tadi berangkat kurang lebih sekitar 15 menit terlebih dahulu ya, jika dibandingkan dengan kereta api Argo Lau. Jadi untuk kereta api Argo Lau ini mampu melaju di kecepatan 120 km per jam teman-teman. Dan mau nggak mau ya harus berjalan lebih duluan gitu ya daripada kereta api Bangunkarta. Karena emang Bangunkarta itu cuma 100 km per jam aja nih kecepatan maksimalnya. Lalu untuk kereta api Argo Lau itu merupakan salah satu dari dua kereta api yang melintas langsung teman-teman di stasiun Kutoarjo dan stasiun Kroya. Yang satu lagi itu kereta api Argo Dwi Pangga yang untuk tujuannya juga sama ya teman-teman. Bedanya kalau Argo Lau itu dia pagi dari Solo dan malam dari Jakarta. Kalau Argo Dwi Pangga itu kebalikan teman-teman, pagi dari Jakarta dan malam dari Solo kayak gitu. Untuk rangkaian, lalu untuk jumlah eksekutif, jumlah luxury ataupun kereta makan itu semua sama teman-teman, kecepatan maksimal itu sama, pemberhentiannya pun juga sama kayak gitu. Jadi memang Argo Dwi Pangga dan Argo Lau ini bisa dibilang kereta saudara ya, atau kembar gitu ya.
teman-teman, ini kereta api Argo Lau yang kita naiki. Ini udah melintas langsung di stasiun Kroya. Yang seperti saya sudah singgung ya teman-teman, stasiun Kroya itu merupakan salah satu stasiun besar di 25 Purwokerto, yang dimana hampir semua kereta berhenti kecuali Argo Lau dan Argo Dwi Pangga. Bahkan kalau kereta api sekelas Taksaka itu berhenti teman-teman. Taksaka, Argo Wilis itu berhenti. Dan di Kroya juga ada percabangan jalur, itu yang satu ke arah Purwokerto Cirebon, yang satu itu ke arah Banjar hingga ke arah Bandung teman-teman, atau Daop 2 seperti itu. Nah, ini di luar hujannya masih deras banget ya, bahkan kayaknya nggak kelihatan apa-apa nih di luar ya, saking derasnya hujannya nih. Sebelum turun, mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Kereta api Argo Lau akan diberangkatkan kembali dari stasiun Purwokerto pada pukul 11:12 waktu Indonesia bagian Barat. Waktu tunggu di stasiun Purwokerto kurang lebih sekitar 5 menit. Oke teman-teman, lalu untuk rangkaian eksekutif 2 di kereta api Argo Lau itu K1 02324 SLO atau eksekutif tidak berpenggerak tahun 2023 urutan ke-24 di Depo Induk Solo ya, dengan berat kosong 41 ton, dan dia ada MD-nya tuh mulai dinasa di tanggal 14 bulan 12 tahun 2023 teman-teman. Nah, di sini di stasiun Purwokerto, ibu kota Daop 5, kereta api Argo Lau ini hanya berhenti sekitar 5 menit aja, dan nanti akan berhenti lagi di Cirebon ya, gitu, jadi nggak lama. Nah, lalu untuk trendmarknya untuk kereta api Argo Lau ini udah F ya teman-teman, 120 untuk kecepatan maksimal rangkaiannya, lalu ada 45 untuk berat maksimal 45 ton, dan ada 10 nih atau bogi K10 ya. Jadi memang kereta api Argo Lau ini udah mendukung 120 km per jam seperti itu.
12.06. Kereta api Argo Lawu nih sudah melintas di stasiun Prupuk, dan di stasiun Prupuk ini terdapat percabangan jalur ya. Jadi yang ke arah kanan itu ke arah Selawi hingga ke stasiun Tegal yang dilewati oleh beberapa KA, salah satunya tuh Kamandaka, lalu ada juga kereta api Joglo Sumarakerto. Dan yang ke kiri ini ke arah Cirebon teman-teman. Jadi di sini ada percabangan jalur. Ini bisa dilihat nih untuk rel yang ini, nanti dia menuju ke arah Selawi sampai ke arah stasiun Tegal. Dan selepas stasiun Prupuk, kereta api Argo Lawu ini diizinkan untuk sampai kecepatan maksimal ya 120 km per jam. Jadi udah bisa ngebut nih sampai stasiun Cirebon. For safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next train. Oke teman-teman, ini pada pukul 12.47 kereta api Argo Lawu nih masih tertahan di stasiun Cirebon Perujakan ya. Jadi memang di Cirebon tuh ada 2 stasiun. Untuk stasiun Cirebon Perujakan tuh diperuntukkan untuk kereta api kelas ekonomi dan campuran, sedangkan untuk Cirebon Kejaksan itu diperuntukkan untuk pemberhentian kereta api yang lebih elit ya, eksekutif ataupun full eksekutif ataupun campuran juga ada sih yang berhenti di Cirebon Kejaksan seperti itu. Lalu ini masuk ya, ada kereta api. Kereta api apa ini? Rangkaiannya stainless untuk pembangkitnya oke. Oh iya, kayaknya kereta api Sembrani teman-teman ya. Dia membawa 2 luxury, ya bener, kereta api Sembrani dari stasiun Gambir hingga ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Dia ini full jalur utara ya. Oke teman-teman, ini pas ya. Pukul berapa ini? 12.51 telah tiba di stasiun Cirebon Kejaksan. Di sini bentar doang ya, karena untuk menaikkan dan menurunkan penumpang aja nih, cepet, nggak lama. Oke teman-teman, ini pada pukul 12.56 ya, baru tiba kereta api Argo Lawunya tadi, dan ini udah mau berangkat lagi nih, udah persiapan berangkat kembali dari stasiun Cirebon Kejaksan. Selanjutnya dari Cirebon ini kereta api Argo Lawu akan bablas ke arah stasiun Gambir. Jadi skip Bekasi, skip Karawang, skip Cikarang, skip Haurgelis, skip Jatibarang ya teman-teman ya. Jadi dia langsung ke arah stasiun Gambir. Ya kurang lebih nanti jam 3:30 ya, 3:30 sore tiba di stasiun Gambir. Oh iya, untuk lokomotifnya tadi lokomotif CC 2061313 ya. Untuk deponya lupa deh saya deh. Oke, tampaknya 2 menit lagi nih berangkat dari stasiun Cirebon ke Jaksan. Tadi sih kabarnya 12.58.
teman-teman semua, ini pada pukul 14.33 kereta api Argo Lawu yang kita naik ini sudah melintas langsung di stasiun Cikampek. Jadi stasiun Cikampek ini merupakan stasiun paling ujung di Daup 1 Jakarta. Selain itu juga stasiun Cikampek dijadikan sebagai stasiun pertemuan ya. Jadi ada pertemuan jalur di stasiun Cikampek dari arah Bandung dan dari arah Cirebon teman-teman. Jadi memang untuk frekuensi kereta yang lewat Cikampek ini banyak banget, tapi yang berhenti itu sedikit ya. Jadi nggak banyak nih kereta api yang berhenti di stasiun Cikampek. Jadi selepas Cikampek kita telah resmi memasuki daerah operasi 1 Jakarta, dan ya kurang lebih mungkin 1 jam lagi ya, sekitar 1 jam lagi kita akan tiba di stasiun pemberhentian akhir, stasiun Gambir. Oke teman-teman, ini kurang lebih mungkin 40 menit lagi ya kereta api Argo Lawu akan tiba di stasiun Gambir. Jadi saya akan memberikan mungkin kesimpulan ya berdasarkan pengalaman saya naik kereta api Argo Lawu pada hari ini. Oke, berbicara tentang kereta api Argo Lawu ya teman-teman. Kereta api Argo Lawu itu merupakan kereta api yang memiliki relasi dari Gambir hingga ke arah stasiun Solo Balapan. Bisa dibilang untuk rutannya ini rute gemuk ya, jadi peminatnya banyak sekali memang. Lalu untuk pemberhentian dari kereta api Argo Lawu ini sangat sedikit teman-teman. Dia hanya berhenti di, kalau dari arah Solo tuh Solo, Klaten, Yogyakarta, Purwokerto, Cirebon, dan bablas hingga ke stasiun Gambir. Tentu ini menjadi pilihan kereta yang paling cepat ya, bahkan lebih cepat daripada Taksaka, karena Taksaka itu harus berhenti di stasiun Kroya, Kebumen, dan Kutoarjo, sedangkan Argo Lawu itu melintas langsung di ketiga stasiun tersebut. Lalu untuk armada yang saya naiki ini adalah K1 02324. Jadi memang dapat nomor urut cantik ya, 2324. Ini kereta tahun 2023, urutan ke-24. Kalau dari segi guncangan, saya no comment deh. Kalau untuk New Gen ini menurut saya udah jadi salah satu yang terbaik ya. Tapi untuk suara, ini suara kriat-kriat khas New Gen-nya masih terasa teman-teman. Jadi ya kadang masih ada suara kriat-kriat gitu ya. Apalagi kalau di area belokan, itu kedengeran banget tadi di stasiun Cikampek. Oke teman-teman, kalau berbicara mengenai harga dari kereta api Argo Lawu ini dimulai dari 630.000 ya, atau 650.000 gitu kalau tidak salah, sampai ke superstar tingginya itu 840.000. Tentu ini bukan harga yang murah teman-teman ya, tapi karena mengingat kereta api Argo Lawu ini kereta api unggulan, tentu fine-fine aja sih ya. Lalu untuk jam keberangkatan nih, menurut saya jam keberangkatan Argo Lawu itu udah enak banget. Dari Yogyakarta tidak terlalu pagi, jam 9.18 pagi, dan nanti tibanya di stasiun Gambir itu jam setengah 4 sore. Jadi masih sore, masih enak, belum gelap teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang rumahnya di daerah penyangga ibu kota seperti Bogor, Tangerang, Depok, itu baliknya masih banyak pilihan transportasi umum ya. Oke, ini kurang lebih 45 menit lagi nyampe di stasiun Gambir. Jadi mungkin saya mau siap-siap dulu, mau rapi-rapi dulu nih ya. Sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada
tiba di stasiun Gambir nih. Jam berapa ini? 15.37 ya. Telat 7 menit. Kereta api Argo Laut telah tiba di stasiun Gambir. Oke. Nah, ini untuk kelas luxury-nya. Jadi luxury ini bawa berapa tuh? Bawa 2 ya, 1, 2. Bawa 2 luxury dan kita lihat dulu ya lokomotifnya apa. Tadi belum sempat lihat soalnya. Oke teman-teman, ini lokomotifnya DC2061313, bener ya, depo induknya SDT atau Sidotopo. Agak kotor ya lokomotifnya ya. Nah ini yang tadi membawa kita dari Yogyakarta hingga ke stasiun Gambir ini ya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya pada kali ini. Apabila ada salah penyampaian informasi atau kekurangan saya mohon maaf. Apabila berkenan silahkan subscribe, like, dan share juga video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly.